Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Untuk mata pelajaran pemrograman dasar masih ketemu lagi dengan Ibu Ratna, Ibu yang mengampu mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 jurusan multimedia. Untuk materi pertama di bab 1 ini kita belajar tentang pemrograman komputer. Komputer terdiri dari 3 komponen penting, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Perangkat lunak atau software terdiri dari kumpulan instruksi atau program untuk menjalankan perintah dari pengguna atau user. Program komputer dibuat oleh programmer melalui proses pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Dalam pembuatan program komputer, logik yang tepat sangat diperlukan agar proses yang terjadi pada program dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Untuk itu, dibutuhkan sebuah algoritma untuk membantu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah sesuai dengan logika. A. Alur logika pemrograman. Pemrograman komputer adalah sekumpulan instruksi berupa pernyataan yang tertulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang melibatkan pemilihan struktur data. Dalam arti luas, pemrograman meliputi seluruh kegiatan yang mencakup pembuatan, perencanaan, dan perwujudan program. Sedangkan dalam arti sempit, pemrograman merupakan pengkodean atau sering disebut dengan istilah coding. Nah, berikut ini yang menunjukkan alur pemrograman komputer. Yang pertama adalah kita buat dulu algoritma, lalu pemrograman, lalu hasilnya adalah suatu program. Pada dasarnya, komputer membutuhkan instruksi berupa langkah-langkah perintah sehingga sebuah prosedur dapat dijalankan. Prosedur yang berisi langkah-langkah penyelesaian masalah disebut algoritma. Agar instruksi-instruksi dalam algoritma dapat dimengerti atau dapat diproses oleh komputer, maka harus diubah dalam bentuk program menggunakan bahasa pemrograman melalui proses pemrograman. Oleh karena itu, perancang harus menuliskan setiap segi dari permasalahan yang bersangkutan. Beberapa pakar komputer mengatakan bahwa program komputer terdiri atas algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi, sebelum memasuki tahap pemrograman komputer dengan bahasa pemrograman, sebaiknya mempelajari dahulu tentang logika dan algoritma pemrograman. Pengkodean program atau sering disebut juga pemrograman tidak dilakukan begitu saja atau secara spontan, melainkan dengan mengikuti perencanaan terstruktur yang sistematis. Nah, langkah-langkah sistematis dasar dalam menyelesaikan masalah pemrograman adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah divisi permasalahan. Pembuatan sebuah program biasanya berdasarkan sebuah permasalahan. Program dibuat untuk membantu menyelesaikan sebuah permasalahan tertentu. Sebelum sebuah program terdesain dengan baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, masalah-masalah yang terjadi harus dapat diketahui dan terdefinisi dengan baik untuk mendapatkan detail persyaratan input dan output. Contoh pendefinisian masalah yaitu buatlah sebuah program yang akan menampilkan berapa kali sebuah nama tampil pada daftar. Nah, yang kedua adalah analisis dan perumusan pemecahan masalah. Setelah mendefinisikan masalah, langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah tersebut menjadi beberapa bagian kecil dan ringkas. Contoh masalahnya adalah menampilkan jumlah kemunculan sebuah nama pada daftar yang sebelumnya sudah dijelaskan pada definisi permasalahan yang di akhir ya. Nah, contoh masalahnya menampilkan jumlah kemunculan sebuah nama pada daftar. Nah, input programnya adalah kita membutuhkan daftar nama dan nama yang akan dicari.
Nah, output program itu jumlah kemunculan nama yang dicari. Yang ketiga adalah desain algoritma dan representasi. Langkah selanjutnya setelah pendefinisian dan pemecahan masalah adalah membuat rumusan algoritma untuk penyelesaian masalah. Dalam pemrograman komputer, penyelesaian masalah didefinisikan dalam langkah demi langkah. Algoritma dapat direpresentasikan dalam bentuk bahasa natural, flowchart, atau pseudocode. 4. Pengkodean, pengujian, dan pembuatan dokumentasi. Pengkodean atau coding adalah proses penerjemahan algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Jadi, proses pengkodean program mengacu pada algoritma yang sebelumnya sudah dibuat agar program dapat dibuat sesuai rencana. Kode program dapat ditulis sesuai bahasa pemrograman yang dipilih. Setelah pengkodean selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian program tersebut apakah sudah berfungsi sesuai dengan tujuan program tersebut dibuat. Jika terdapat kesalahan-kesalahan atas logika program atau sering disebut juga bug ya, maka program tersebut perlu untuk dikaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian melakukan perbaikan atau implementasi kode program yang mungkin salah. Proses ini disebut debugging. Untuk memudahkan dalam memeriksa kesalahan suatu program ataupun untuk memahami jalannya suatu program, maka perlu dibuat sebagai dokumentasi dari program yang dibuat. Dokumentasi tersebut dapat berupa informasi berupa tujuan dan fungsi program, algoritma, serta cara penggunaannya. B. Logika dan algoritma. Sebelumnya memang kita sudah mempelajari sedikit tentang logika dan algoritma di mata pelajaran sebelumnya, simulasi dan komunikasi digital. Nah, kita ungkap secara detail logika dan algoritma. Pengertian algoritma secara erat hubungannya dengan logika. Tingkat kecerdasan seseorang seringkali dihubungkan dengan kecerdasan dalam berlogika dengan baik. Dalam penyelesaian suatu masalah pun, logika mutlak diperlukan. Lantas, apa perbedaan algoritma dengan logika? Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, simak uraian berikut ini ya. 1. Logika. Manusia merupakan makhluk yang dapat berpikir secara baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika atau norma yang berlaku. Dalam setiap keadaan, seseorang manusia membutuhkan pola pikir yang logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Kata logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contohnya umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulannya,
Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab, karena Sandi itu kan adalah siswa SMK. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Kesimpulannya itu sudah benar, yaitu Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Induktif: penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus lagi, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. 2. Pengertian algoritma. Kata algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Kata al-Khwarizmi dikenal oleh kalangan barat sebagai algoritma atau algoritma, lalu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan sebagai urutan penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis menggunakan bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, berikut adalah pengertian algoritma menurut beberapa ahli. Menurut Donald E. Knuth, algoritma adalah sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Menurut David Boulton, algoritma adalah hal umum untuk dipahami sebagai suatu keputusan yang tepat untuk mendefinisikan proses komputasi yang mengarahkan dari data awal hingga hasil yang diinginkan. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk materi ke depan kita akan belajar ciri-ciri, sifat, dan kriteria algoritma, langkah penulisan algoritma, dan teknik penulisan algoritma. Untuk itu, jika ada yang ditanyakan silakan ketik di kolom komentar di Google Classroom atau hubungi saya di email ratnasmk0@gmail.com atau WA 0858 3983 9126. Alamat Facebook Ratna SR dan Instagram Ratna SR9. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.